Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 28 September 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Kita diingatkan bahwa mengikuti Yesus Kristus berarti siap menerima tantangan hidup. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sendiri sudah secara terbuka ingatkan kami apa yang terjadi ke atas kami sekali kami memutuskan untuk mengikuti Engkau. Engkau tidak menjanjikan yang muluk-muluk, tetapi sebaliknya mengingatkan kami untuk harus menerima konsekuensi dari keputusan pilihan kami. Tuhan, bantulah kami, berilah kami kekuatan dan kesabaran. Semoga berkat bantuan-Mu, kami selalu sanggup memikul salib yang harus kami pikul. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik. Dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati. Tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah mengikuti Yesus berarti siap menerima tantangan hidup. Izinkan saya menceritakan pengalaman hidup sebagai seorang misionaris muda yang bekerja di salah satu wilayah misi di tahun 1991. Sesudah 3 bulan bekerja di salah satu paroki, saya diizinkan oleh pastor paroki untuk mengunjungi stasi-stasi di paroki itu. Saya sangat senang karena dengan itu saya bisa mengetahui situasi dan gambaran paroki secara keseluruhan. Kesulitan yang paling berat yang saya alami pada waktu itu adalah kesulitan berkomunikasi dengan orang-orang asli, orang-orang yang tidak pernah alami pendidikan formal. Mereka tidak tahu bahasa Inggris dan bahasa nasional. Saya begitu rindu untuk berkomunikasi langsung dengan mereka, tetapi kendalanya pada bahasa. Khotbah saya harus diterjemahkan oleh katekis. Di setiap stasi ada kapela kecil dan kamar tidur untuk pastor. Siang hari saya biasa datang istirahat di kapela. Tetapi pada malam hari saya senang ikut berdoa di rumah-rumah doa di lingkungan stasi. Setiap malam saya tidak kembali tidur di rumah yang disiapkan, tetapi tinggal di rumah katekis. Rumah katekis adalah rumah doa untuk umat di wilayah itu. Di dalam rumah doa itu tidak ada kamar khusus untuk suami istri dan anak-anak. Orang tua dan anak-anak tidur saja dia di sana, beralaskan daun alang-alang yang sudah dikocok.
Tidak ada kursi atau bangku, semua duduk di atas daun alang-alang. Di dalam rumah itu ada anjing, ayam, dan kadang ada babi kecil yang disimpan di dalam rumah pada malam hari. Karena takut kedinginan kalau dilepaskan di luar rumah. Maklum wilayahnya sangat dingin. Pintu masuk rumah ini sangat kecil dan pendek, rendah. Kalau mau masuk, kita harus bungkuk atau jalan merangkak, kayak rumah ala Eskimo. Api unggun harus selalu dihidupkan. Sesudah kami berdoa malam, katekis ajak saya untuk tidur. Saya tidur saya tidur di antara mereka beralaskan daun alang-alang. Saya merasakan ada kutu anjing, kutu ayam merayap di tubuh saya. Saya mulai rasa gatal-gatal. Yang membuat tambah parah dan sulit untuk tidur adalah asap api yang mengepul terus sepanjang malam. Mereka sengaja apinya dinyalakan terus karena mereka tidak punya selimut. Api unggun sudah jadi kain selimut yang hangat bagi mereka. Mereka semua tidur nyenyak, sementara saya sendiri tidak bisa tidur karena asap dan gigitan kutu ayam dan anjing. Pada malam itu juga saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, ternyata menjadi misionaris tidaklah gampang. Saya tidak pernah membayangkan situasi seperti yang saya alami malam ini. Tetapi terima kasih Tuhan karena sekarang saya boleh belajar apa artinya hidup menjadi misionaris. Rasakan apa yang umat rasakan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus berkata kepada orang yang mau mengikutinya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Pernyataan Yesus ini justru sudah jadi kekuatan saya pada saat saya alami kesulitan di malam pertama di lingkungan umat yang saya kunjungi. Saya membayangkan kenyataan hidup Yesus sejak lahir sampai ia wafat di kayu salib kemudian dikuburkan. Waktu Yesus dilahirkan, orang tuanya meminjam rumah binatang jadi rumah bersalin, dan tempat makan binatang dijadikan tempat tidurnya. Sewaktu ia sakit dan wafat, bukannya dirawat di rumah sakit dan dirawat oleh para dokter dan perawat dengan penuh kasih, tetapi ia dicambuk bertubi-tubi oleh algojo-algojo, dipaku pada kayu salib, dan digantungkan di antara langit dan bumi. Sebelum dikuburkan, bukannya dimandikan dan dikenakan pakaian kebesarannya, lalu dimasukkan ke dalam peti yang bagus, tetapi dalam keadaan berlumur darah, ia dibungkus dengan kain lenan, lalu dimasukkan begitu saja ke dalam kubur pinjaman milik Yusuf dari Arimatea. Apa yang dikatakan Yesus dalam Injilnya hari ini sungguh benar. Ia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya sejak ia dilahirkan sampai ia mati. Apa yang dikatakan Yesus hari ini sungguh satu tantangan bagi mereka yang mau mengikutinya. Bagi yang mau mengikuti Yesus Kristus harus selalu sadar bahwa ia tidak akan memiliki barang pribadi seperti rumah, mobil, tanah, dan lain-lain. Yesus juga dengan tegas katakan kepada mereka yang sudah dipanggilnya untuk mengikuti dia, katanya, biarkanlah orang mati kuburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Itu berarti barang siapa yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dia harus selalu prioritaskan kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan harus selalu menjadi nomor satu. Kepentingan keluarga bukanlah prioritas utama. Yesus juga berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Itu berarti sekali kita dipanggil, fokus kita harus ke depan, bukan lagi pada keterikatan pada masa lampau. Dengan singkat kita boleh katakan bahwa sekali kita memutuskan untuk mengikuti Kristus,
Itu berarti kita harus menerima semua tantangan hidup yang kita hadapi. Mengikuti Yesus Kristus berarti siap menerima tantangan hidup. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu memberi kita kekuatan dan kesabaran, agar dengan demikian kita selalu sanggup menerima tantangan hidup dalam melayani Tuhan dan umat-Nya. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus orang sakit dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.